saudari-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini menjadi hari yang luar biasa karena kita bisa sama-sama beribadah. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mengikuti protokol kesehatan dan juga datang lebih awal. Saya percaya ada kerinduan yang baru di hati kita untuk mengenal Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang berperang ganti kami. Sungguh Engkau Allah yang ada di depan kami. Kami hanya menonton karena Tuhan sudah mengerjakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kami percaya Tuhan berjalan bersama Tuhan. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir. Karena kami percaya kami ada di tangan yang kuat. Kami percaya kami ada di dalam genggaman Allah yang perkasa. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami sukacita. Bahkan kami percaya ketika kami bertepuk tangan, ketika kami memuji Tuhan dengan penuh antusias, kami percaya Tuhan setiap kelemahan tubuh kami dikalahkan di dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan segala sakit penyakit, setiap virus, mereka takluk di bawah kaki Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau muliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, boleh disapa, katakan shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yang luar biasa, boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Allah
sepanjang hari-hari kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebelum kita naikkan pujian lebih lagi, saya rindu Bapak Ibu karena kita sudah lama tidak bertemu. Coba lihat kanan kiri teman yang di belakangnya, coba tanya gimana kabarnya. Boleh tanya gimana kabarnya pagi hari ini. Tanya kabarnya gimana, luar biasa, amin. Puji Tuhan. Saya percaya ibadah hari ini akan dipenuhi dengan keluarbiasaan karena Bapak Ibu mengalami Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini merupakan minggu keempat di bulan Agustus, di mana kita sama-sama masih memperingati hari kemerdekaan. Saya percaya untuk semua kemenangan yang kita sudah alami karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah memenangkan setiap pertandingan, amin. Karena itu kami rindu Bapak Ibu, setiap kita dalam segala perkara yang kita hadapi, yuk menang, amin. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, yuk menang, amin. Coba lihat kanan kiri depan belakang, bilang lagi, kamu sudah menang di dalam Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita nyanyikan. Puji Tuhan, bersorak-sorak. Oh,
Haleluya, di Allah yang luar biasa, amin. Puji Tuhan. Kami percaya Engkau yang berperang ganti kami. Engkau melakukan perkara-perkara hebat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau memperkuat iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu.
berjalan di depan kita, dan Dia sedang melakukan perkara hebat. Berjalan bersama Tuhan, maka ketakutan kami sirna, dan Tuhan bermegah di atas kelemahan setiap kita. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau sedang melakukan bagian. Kau sedang menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kami akan alami perkara-perkara yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kami, memulihkan setiap kami, memberikan kami kehidupan. Kami buka hati kami, dan dengan lembut kami mau katakan, Tuhan, kami siap dibentuk Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan Allah turun atas Pak Tamto yang kami menyampaikan isi hati ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Satu sukacita kalau hari Minggu ini kita kembali juga bisa beribadah, baik secara offline di Ruko Kabar Baik hari ini maupun secara online saat ini melalui live IG dan sebagainya, maupun secara rekaman nanti. Saya berharap saudara, kalau kita menjadi satu keluarga, dengan sering kita berkumpul di rumah besar kita, rumah keluarga besar kita, tentu itu untuk menunjukkan betapa kita adalah orang-orang yang sehati, sepikir. Sehingga ketika kita berdoa untuk orang yang adalah keluarga kita, Tuhan tahu bahwa kita adalah orang terdekatnya. Ada ayat yang bilang, kalau aku dapati 2 orang bersepakat doa di bumi ini dalam namaku, kata Yesus, maka Bapa di surga akan mengabulkan. Apalagi kalau 2 orang yang bersepakat doa itu adalah orang dekat. Ada pertalian keluarga, ada pertalian komunitas. Ya. Saya percaya kuasanya lebih besar. Ya, hari ini kita akan tetap membahas tema besar kita bulan Agustus, yaitu The Gates, pintu gerbang. Kita akan belajar pintu gerbang bukan hanya dalam arti harafiah pintu gerbangnya Bait Allah atau pintu gerbangnya Yerusalem. Kita hari ini akan belajar dari kisah tentang pintu gerbang juga, tetapi dari kisah zaman Yesus. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya jemput kita semua persiapkan hati kita dengan menyatakan komitmen kita tentang firman Tuhan. Kita angkat Alkitab kita atau gadget kita dan kita pernyatakan iman kita tentang firman. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, ini adalah nyanyian Mazmur Daud untuk korban syukur. Daud dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dia adalah orang yang selalu datang masuk kepada pelataran Tuhan dengan bersyukur. Ketika dia kabur, melarikan diri dari kejaran musuh pun, betul dia larinya ke gua, ya. Tetapi di gua itu dia mau menaikkan syukur dia, doa dia. Sesuatu yang tidak mudah, saudara ya. Ketika kita sedang mengalami masalah,
kita tetap bisa menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur. Nah, saat ini kita akan lihat dari satu kisah dari Matius 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Jadi Yesus menyeberang dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Jadi saudaraku, Yesus melakukan perjalanan pelayanan berikutnya, yang dia sampai di seberang sana. Berarti dia pasti sudah mendarat di sebuah dermaga ya. Dermaga itu adalah pelabuhan kecil ya. Jadi untuk bisa mendaratnya perahu dan supaya kita bisa turun gitu ya. Dan perahu itu bisa diikat di sana. Tapi lihat, baru dia mendarat di sana, ternyata orang banyak sudah berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Jadi rupanya pada masa itu semua orang mencari tahu. Sebentar lagi Yesus mau kemana nih? Oh, mau ke sana, yuk kita ke sana. Dia siap, berbondong-bondong semuanya sudah ke dermaga di mana Yesus akan mendarat. Nah, saudara, gimana hati kita? Mazmur 100 tadi berkata, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Daud juga berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pemazmur Daud punya gaya hidup yang begitu. Di dalam segala masalah dalam hidupnya, dia tahu tempat pelarian dia, tempat perhentian dia kemana. Adalah jauh lebih baik hari itu, satu hari itu dia kejar masuk ke pelatarannya Tuhan. Sejak dia ditahbiskan menjadi raja, saudara, masih dibutuhkan 10 tahunan dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Dia bersembunyi pada tempat pelarian, ada 16 tempat pelarian. Tapi ke-16 itu dianggap bagi dia adalah tempat pelataran Tuhan. Tentu dia tidak lari ke bait ya. Bait belum dibangun ya. Adanya kemah ya. Nggak mungkin dia lari ke kemah, saudara. Pasti ketangkep ya. Dia tetapkan tempat-tempat persembunyian dia. Tapi dia anggap itu adalah pelataran di mana dia bisa berjumpa dengan Tuhan dengan ucapan syukur. Di zaman Yesus, di mana mujizat terjadi luar biasa secara bombastis, orang-orang punya antusiasme seperti itu, saudara ya, untuk datang menemui Yesus. Nah, saudara, saya bersyukur ya, jemaat Kabar Baik punya antusiasme yang tinggi untuk datang ibadah offline walaupun kapasitas terbatas. Tapi kalau sudah tidak sempat mendaftar karena kuota sudah terpenuhi, tetap ikuti ibadah secara live ya. Nah, gaya hidup ini yang penting, saudara. We don't know, kita nggak tahu. Sometimes, somehow kita butuh terobosan mujizat yang dalam tempo sekejap, betul nggak? Tapi itu dimulai dari
rinduan kita untuk kejar hadiratnya Tuhan, saudaranya. Datang ke pelatarannya Tuhan. Ini orang banyak berbondong-bondong datang ke tepi danau itu. Mereka, saya percaya, tidak yakin kira-kira persisnya di menit keberapa datang. Saya kalau jemput Elvina habis pelayanan dari luar kota atau Ibu Gembala, oh betul, kita tahu flightnya nomor sekian akan mendarat jam berapa gitu. Tapi kan acap kali delay ya. Di zaman now aja saudara, yang mestinya bisa lebih terprediksi karena canggih bisa delay. Berarti orang banyak ini juga nggak tahu persisnya akan mendaratnya nih jam berapa nih. Sebanyak-banyaknya mereka bawa makanan di tepi danau, saya yakin nggak ada warung yang buka terus gitu ya. Mungkin juga nggak ada warung sama sekali. Tapi antusias mereka berbondong-bondong. Yesusnya baru nyebrang, baru mendarat, dia sudah lihat orang begitu banyak. Dikatakan lalu mengerumuni dia. Berarti benar-benar nggak jaga jarak, nyari tempat yang teduh dulu. Oh nih bawah pohon nih, kita di sini. Enggak tuh. Tiba-tiba baru mendarat sudah dikerumuni oleh orang banyak. Ayat berikut 21. Sedang ia, Yesus, berada di tepi danau, baru saja ada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah saudara, yang menarik adalah datanglah seorang kepala rumah ibadat, baru saja dia mendarat. Artinya di antara berbondong-bondongnya orang itu, saudara ya, kepala rumah ibadat ini tanpa ajudan, tanpa pengawalan, tanpa joki, dia berada di antara kerumunan itu. Benar? Dan ketika Yesus baru saja ada di tepi danau, datang kepala rumah ibadat, artinya yang antusiasme Yairus ya, ini sudah awal dari terbukanya pintu gerbang mujizat bagi dia. Karena berjuangnya dia. Yuk saudara, kita harus punya daya juang yang tinggi sekali untuk datang kepada Yesus, untuk beribadah kepada Yesus. Saya tetap mengencourage kita semua saudara, mau kita ada di grup WA Camp Gideon atau tidak, yuk kita punya gaya hidup doa pagi saudara. Karena ada 3 program pasukan Gideon berkaitan dengan gerbang 2020. Yang pertama adalah rantai doa sepakat dengan frekuensi antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita yang ada di dalam Camp Gideon atau tidak, yuk kita masuk ke sana saudara, dengan antusias. Kenapa? Karena kita tidak tahu, there is sometime, there is somehow, ada kalanya nanti atas sesuatu yang terjadi kita butuh mujizat bahkan sekejap untuk menolong kita atau keluarga kita, that we don't know itu kapan. Belajar dari kepala rumah ibadat ini saudara. Saya gembala kabar baik, tapi saya yakin saya nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Yairus. Ini umatnya pasti luar biasa banyak, tapi dia tidak minta privilege untuk minggir, aku dulu dong di depan. Nanti terbukti saudara, dia nggak ngambek ya, karena ada peristiwa ternyata yang men-skipping tujuan dia bertemu Yesus. Yuk saudara, siapapun kita, seberapapun tingkat kedewasaan usia kita, rohani kita, pengetahuan teologi kita, pendidikan kita, ekonomi kita, tunjukkanlah kita antusias datang ke pelatarannya Tuhan. Masuklah kepada gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur
bersyukur dan memuji menyembah Tuhan selamanya. Mazmur 100 ayat 4. 22b. Ketika ia, Yairus, melihat Yesus, maka tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadat merendahkan diri di hadapan Yesus. Padahal orang-orang kepala rumah ibadat yang lain, ahli-ahli Taurat, imam-imam Yahudi saat itu, menganggap, waduh, ini Yesus ngaku-ngaku Tuhan, bisa menyembuhkan orang, mengampuni orang berdosa, nggak bener. Tapi ini kepala rumah ibadat yang bernama Yairus mau merendahkan dirinya. Filipi juga berkata, ya, betapa kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Yuk saudara, adakah kita mau merendahkan diri di hadapan Allah? Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, anaknya hampir mati, tapi dia tidak panik. Dia tahu ada harapan di dalam Yesus. Gimana kita di dalam situasi yang mestinya kita panik luar biasa, kita cari siapa? Kita kejar apa? Ada pujian yang bilang, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Saudara, kita harus tahu saat kita memerlukan keselamatan, jalan keluar, jangan santai, harus berlari. Yairus, kepala rumah ibadat, menyatakan hal itu. Dia berjuang, dia berlari, tapi dia punya iman, saudara, ya. Sementara kepala-kepala rumah ibadat yang lain, imam-imam, ahli-ahli Taurat, justru malah bukan lagi tidak percaya, ya, malah sangat membenci Yesus. Ternyata Yairus malah punya iman. Datanglah kiranya Yesus, letakkanlah tanganmu di atas anakku, supaya ia selamat dan tetap hidup. Yuk saudara, pastikan diri kita, saudara. Di tengah kepanikan kita masih punya iman, percaya bahwa Yesus sanggup. Ini anaknya sudah hampir mati, sudah koma, ya, sudah hampir flatline, sudah tinggal gitu, ya. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Siapa? Yairus. Jadi Yairus tetap ngikutin Yesus. Yang penting dia sudah sampaikan. Dia sudah sampaikan kerinduan dia. Iman dia sudah dia sampaikan kepada Yesus. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat dia. Jadi dia pun tidak tahu nih
responnya nanti gimana nih, agenda Yesus kira-kira gimana yang dia tahu adalah udah disampaikan, Yesus pergi kemana, udah dia ikutin. Dia juga nggak bertanya, yang lain juga pada ngikutin nih. Jangan-jangan juga yang lain juga akan request nih. Imannya nggak goyah saudara ini. Yang penting dia sudah sampaikan kepada Tuhan dan dia ikutin Tuhan. Dan ternyata benar, pas lagi ngikutin, di situ juga ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Kita nggak fokus kepada yang ini, tapi yang saya ingin sampaikan adalah inilah yang menjadi skipper ya. Sehingga skip. Sudah kepala rumah ibadat itu menyatakan imannya, sudah ikutin Yesus. Baru jalan sebentar menuju daratan. Tiba-tiba ada seorang perempuan ini. Dan ceritanya akhirnya justru beralih kepada perempuan ini. Tapi hebatnya Yairus tetap ikutin Yesus. Nah saudara-saudara, gimana dengan kita? Ketika sudah kita kejar hadirnya Tuhan, kita rajin ibadah, kita ikut rantai doa setiap pagi. Tapi yang sepertinya terjawab kok orang lain ya. Ini gimana ya? Saudaraku, jaga pintu hati kita, jangan sampai dimasuki oleh rasa kecewa gara-gara kita dapat informasi melihat orang lain kok nggak rajin ibadah tapi kok mendapatkan mujizat. Ya saudaraku, ingat, we don't know, kita tidak tahu ada mujizat apa yang sedang Tuhan persiapkan untuk situasi yang paling darurat dalam hidup. Yairus saat itu darurat, gak sebenarnya darurat ya? Karena anaknya hampir mati. Udah darurat, tapi nanti ada peristiwa yang lebih darurat lagi. Karena ternyata akhirnya mati, betul gak? Saudaraku, we don't know kapan kita mendapatkan titik. Sebenarnya di titik itu kita paling sangat-sangat membutuhkan mujizat. Sekarang saya refleksi dengan kabar baik saudara. Kita berdoa tentang tanggal 20 Mei 2020. Itu darurat ya, darurat saudara. Tetapi toh kita bisa lewati, bisa diperpanjang sampai 31 Desember. Dengan tetap ucapan syukur kita jalani bersama-sama saudara. Lihat saudara, Tuhan kerjakan mujizat. Enggak menjadi kecewa tuh sampai tanggal 20 Mei enggak ada seperti jawaban. Tapi kita tetap jaga hati kita. Kita beriman ada jawaban, ada mujizat. Sama Yairus juga saudara. Udah kritis kok, anakku udah hampir mati. Dia tetap datang kepada Yesus. Tahu-tahu skip. Ada wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia tidak menjadi kecewa saudara. Dan ternyata benar nanti ada peristiwa lebih darurat, lebih kritis. Bukan sudah kritis, sudah end mestinya kata dunia ya. Karena akhirnya anaknya mati. Kita lanjut dulu saudara. Perempuan itu, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ini bukan orang miskin saudara ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat sendiri bagaimana orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya dan tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan itu bilang, Yesus, aku minta maaf. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Karena Yesus, siapa yang menyebabkan ada energi keluar dari dia? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pergilah dengan selamatan, sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga. Nah, ini yang kita kembali bahas. Dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apalagi perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru, yaitu Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus, adiknya Yakobus. Mereka bertiga tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suaranya nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara, Yairus tidak pusing dengan berita bahwa sudah mati anaknya. Dia ikutin terus apa perkataan Yesus. Tetapi orang-orang yang ada di rumah itu mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya, yaitu Yairus, dan ibu dari anak itu, dan mereka bersama-sama, berarti mereka berlima, dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talit takul, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka semua, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka untuk memberi anak itu makan. Saudara, kita tidak tahu. Yang kita pikir saat ini darurat, terus kita ngotot, ngoyong, goyang-goyangnya, Tuhan tolong dong, ayo dong sekarang. Saudara, jangan salah. Tuhan tahu kapan seketika kita butuh pertolongan yang sekejap seketika. Bagian kita adalah tetap ikuti Yesus. Bagian kita tetap iring Yesus. Bagian kita tetap sendengkan telinga kita untuk mendengar apa perkataan Tuhan dan melakukan saja, dan tetap percaya. Saudara, saya berharap sekali pintu gerbang mujizat terbuka, dan mujizat itu sampai ke kita karena pintu gerbang kita juga terbuka, tidak tertutup karena kecewa, tidak tertutup karena kita tidak mau datang ke pintu gerbang mujizatnya Tuhan. Yuk saudara, biar tema pintu gerbang ini akan menyebabkan kita bisa menerima banyak sekali kasih karunia, mujizat, kuasa. Amin. Kita dudukkan kepala kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar dari satu tokoh, kepala rumah ibadat, Yairus. Tuhan, kami mau merendahkan diri kami, karena kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami bisa bertahan sampai zaman hari ini. Di era pandemi COVID-19 ini, kami tetap bertahan. Kami tetap memberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua pasti karena Engkau yang kerjakan di dalam Roh Kudus di diri kami. Tuhan, biar pintu hati kami buka terus untuk Engkau, dan tidak kami buka untuk pribadi di luar dari Engkau. Dan kami juga mau terus datang ke pelataran-Mu Tuhan, masuki gerbang-Mu dengan bersyukur, ke pelataran-Mu dengan puji-pujian. Dan kami juga akan bawa pengertian ini kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, supaya mereka juga mengalami antusiasme yang sama seperti Yairus. Dan pada saat yang tepat,
Mujizat itu dibutuhkan sekejap seketika. Itu terjadi. Karena sejak hari ini kami perbarui komitmen kami untuk terus masuk ke dalam gerbang dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau mengalami mujizat karena kita terus masuk ke dalam gerbangnya Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Thank you God bless you. Ya, terima kasih Pak Tomto untuk memberikan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti tayangan dari rumah. Kami mengingatkan persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui nomor GoPay. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa menghubungi Ketua CS atau bisa menghubungi Saudari Heni. Kemudian untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang mau memberikan persembahan yang ikut ibadah langsung, nanti setelah ibadah bisa langsung menaruhkan persembahannya di kotak yang sudah tersedia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mau bacakan power statement ini sebagai bentuk iman kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang kami akan sampaikan. Kembali lagi Bapak Ibu kami mengingatkan ibadah minggu depan akan diadakan secara live bertatap muka, dan juga kami akan tayangkan secara langsung juga melalui Facebook dari Cross Emission dan juga Instagram ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini karena beberapa ketentuan, jadi Bapak Ibu bisa siap ya pada sebelum jam 9 pagi. Kemudian hari Senin sampai hari Jumat kembali lagi kita ada menara doa. Dan untuk hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat menara doa jam 6 sore sampai jam 7 malam. Hanya 1 jam. Khusus hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam. Kami menghimbau Bapak Ibu teman-teman yuk sama-sama naik menara doa karena ini dilakukan di tempat masing-masing. Jadi tidak sulit. Kemudian doa pagi kita lakukan setiap hari. Tadi Pak Tamto sudah mengingatkan kita. Jadi yuk Bapak Ibu teman-teman, frekuensi jamnya jam 5 sampai jam 6. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak bisa bangun jam 5, bisa jam 5 lewat lewat dikit. Jadi Bapak Ibu yuk sama-sama kita doa pagi. Selain kita berdoa buat Get 2020, buat sekolah kabar baik, ini juga melatih kita. Ya, melatih kita untuk bangun pagi. Karena situasinya keadaan pandemi ini kadang membuat kita lebih berleha-leha gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan adanya doa pagi ini kita tetap dilatih menjadi pasukannya Tuhan. Kemudian Bapak Ibu setiap hari Sabtu kita ada tayangan YouTube GB Kabar Baik, yaitu untuk Sabtu Ceria untuk anak-anak jam 4 sore. Mohon diingatkan untuk putra-putrinya supaya sebelum jam 4 mereka sudah siap. Kemudian di malam harinya jam 7 malam kita ada doa malam. Kami menghimbau Bapak Ibu teman-teman untuk sama-sama kita ikut doa malam. Pastikan kita bisa hadir karena ini melalui aplikasi Zoom jadi lebih mudah. Nah kemudian Bapak Ibu untuk pendaftaran ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu ini, tolong Bapak Ibu segera mendaftar ke Ketua CS. Jadi bisa menghubungi Ketua CS untuk beribadah paling lama hari Kamis. Ya, hari Kamis sebelum jam 12. Jadi Bapak Ibu sudah menghubungi Ketua CS. Nanti Ketua CS akan melaporkan kepada kami. Kalau ada Bapak Ibu teman-teman
saudara-saudari yang mengikuti tayangan ini tidak masuk dalam kelompok small group, tidak apa-apa, bisa langsung menghubungi salah satu Kemers yang dikenal atau menghubungi saya supaya didaftarkan, sehingga tidak ada satupun yang rindu ikut tapi tidak bisa ikut. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kami juga mengingatkan untuk memastikan datang ibadah lebih awal dan menggunakan masker sebelum datang ke tempat ini, mengikuti protokol kesehatan. Dan saya bersyukur karena Bapak Ibu sampai saat ini mengikuti protokol kesehatan. Kami juga bersyukur mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang setia mengikuti ibadah sekalipun di rumah, tidak meninggalkan ibadah. Amin. Kita akan akhiri, saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Satu dalam doa. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh masuk ke dalam gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian kepelataran-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus ada bagi kami, selalu ada di saat bahkan orang lain tiada, bahkan orang yang mengaku dekat dengan kami pun tiada. Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Engkau selalu ada untuk bangsa dan negara Indonesia. Di usia kemerdekaan yang ke-75 ini, kami yakin dan percaya kasih-Mu limpah atas Indonesia. Segenap tumpah darah Indonesia, segenap pemerintahan, semua aparatur yang ada, Engkau bekerja di dalam diri mereka, dan mereka Engkau pakai dengan luar biasa untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka, Kau pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Kabar Baik, baik sekolah Kabar Baik maupun gereja Kabar Baik, dan semua yang juga mengikuti peribadatan online gereja Kabar Baik. Tuhan, berkat-Mu limpah, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang terbelenggu Kau bebaskan, kuasa pemulihan terjadi. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Darah Yesus ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus batalkan segala rekayasa si jahat. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya pintu-pintu gerbang gate 2020 terus terbuka siang dan malam, tidak pernah tertutup, karena Engkau mengirimkan orang-orang untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan kepada Kabar Baik dan Camp Center berdiri. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Kami percaya Kau buka pintu-pintu gerbang berkat-Mu di surga, dan Engkau buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan atas kami secara limpah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa, buat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itu semua dimateraikan oleh dari Yesus terus menjadi milik kami, mulai pagi, siang, hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.